Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami channel khusus mengemudi Mas Aji. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang interior mobil. Jadi apa saja panel-panel yang ada di mobil yang bisa kita gunakan. Oke, untuk yang pertama, ini kita mulai dari yang sebelah kanan dulu. Nah, di sebelah kanan pintu ini ada untuk tuas buka pintu. Kemudian di sini untuk mengunci pintu. Oke, untuk membuka kita tarik di sini. Nah, kemudian ini ada panel window. Jadi untuk yang depan sebelah kanan ini untuk membuka dan menutup kaca bagian supir. Kemudian yang sebelah depan kiri ini untuk penumpang depan sebelah kiri. Nah, begitu juga yang di belakang. Kemudian di sini ada lock window. Jadi untuk mengunci kaca. Ketika kita aktifkan, maka kaca tidak akan bisa dibuka. Akan terkunci. Jadi fitur ini biasanya kita gunakan ketika ada anak-anak di belakang. Jadi biar dia nggak mainan kaca, ini kita aktifkan. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada panel untuk mengatur kaca spion. Di sini ada left dan di sini ada right. Jadi ini untuk mengatur kaca sebelah kiri dan kaca sebelah kanan. Nah, cara mengaturnya ini kita pencet dulu. Umpama yang kanan ya, kita pencet yang kanan, kemudian kita atur dengan remote-nya atas bawah. Kita sesuaikan dengan postur tubuh kita. Nah, sedikit tips dari saya, jadi posisi yang paling pas itu ketika tuas handle pintu driver itu berada di pojok kiri bawah. Nah, itu berarti posisinya sudah pas. Karena pandangannya lebih luas ke belakang seperti itu. Kemudian yang ini ada tombol kecil, ini untuk melipat spion ya. Oke. Kemudian di sini coba lebih dekat lagi mas. Oke, ini adalah panel untuk mengaktifkan lampu di kendaraan. Nah, cara mengaktifkannya ini ada bagian paling ujung, ini bisa kita putar. Nah, ketika putar satu kali maka lampu senja aktif. Jadi lampu senja ini kita gunakan ketika sore hari atau posisi lagi hujan gerimis. Jadi agar kendaraan lain bisa melihat posisi kendaraan kita. Kok coba setir putar deh mas. Nah, deh mas. Aduh. Iya, dari sini. Dari sana wat. Dari nak. Coba. Dari sini. Dari sana wat. Ya. Oke. Selanjutnya kita beranjak ke panel ini. Nah, ini adalah tuas lampu. Nah, di ujung ini kalau kita putar satu kali, maka lampu senja yang aktif. Jadi lampu senja ini mengaktifkan untuk lampu kecil dan lampu fog lamp. Lampu ini kita gunakan ketika di sore hari atau kondisi hujan. Kemudian kita putar lagi ujungnya satu kali, maka lampu utama aktif. Nah, lampu utama ini kita gunakan ketika di malam hari atau ketika siang hari dan kondisi hujan yang cukup lebat. Jadi fungsinya agar kendaraan lain bisa melihat posisi kendaraan kita. Kemudian di tuas yang tengah ini adalah untuk menghidupkan fog lamp. Jadi fog lamp itu adalah lampu bawah. Biasanya ini kita gunakan ketika kondisi berkabut. Jadi ketika kabut kita harus gunakan ini agar jalan di depan tetap terlihat. Seperti itu. Nah, kemudian tuas ini kalau kita angkat ke atas, dorong ke atas seperti ini, maka lesting kiri yang aktif. Kemudian kita tarik ke bawah, ini lesting kanan yang aktif. Oke, kembalikan ke tengah. Nah, ketika ini kita tarik gini, nah ini untuk menghidupkan lampu dim.
Nah, ini biasanya kita gunakan ketika kita mau menyalip kendaraan. Nah, ketika ini diturunkan ke bawah, maka lampu dim akan nyala terus. Jadi kalau di atas ini hanya sementara, seperlunya. Kalau di bawah dia akan menyala lama. Oke, kemudian beralih ke sebelah sini. Di sini, Mas. Waduh. Iya. Nah, oke. Beralih ke sebelah sini. Di sini adalah tuas untuk menghidupkan wiper. Jadi wiper ini cara mengaktifkannya adalah kita turunkan ke bawah. Nah, ketika kita turunkan satu kali, maka dia akan menyala dan ada jeda waktu untuk berhenti. Nah, ini kita gunakan biasanya ketika kondisi gerimis. Jadi hujannya nggak terlalu lebat ya. Kemudian kita turunkan lagi satu kali. Nah, ini akan menyala terus, tapi dengan kecepatannya rendah. Oke, nah ini biasanya kita gunakan ketika kondisi hujan yang cukup deras ya. Nah, ketika hujan badai atau hujan angin, nah ini kita turunkan lagi satu kali, agar pandangan kita tetap bisa melihat ke depan. Seperti itu. Oke, kemudian di sini ada tuas lagi di ujungnya. Kalau kita putar satu kali, ini adalah tuas di ujung ini untuk memutar wiper di belakang. Jadi kita putar satu kali, wiper akan berputar sedikit. Ketika dua kali dia akan lumayan kencang. Seperti itu. Nah, kalau tuas ini kita angkat ke dalam gini, maka akan keluar air wipernya. Jadi untuk membantu memudahkan membersih kaca. Oke, setelah itu lanjut ke sini, Mas. Oke, di sini ada tuas untuk AC. Nah, yang sebelah kanan ini adalah untuk mengatur kecepatan anginnya. Jadi ketika 0 dia akan berhenti. Untuk menghidupkan AC kita putar satu kali untuk angin nomor 1 dan nomor 2. Dan yang sebelah kiri ini untuk mengatur suhu AC-nya. Jadi semakin ke bawah maka AC-nya semakin dingin. Nah, kemudian di bawahnya ini ada tuas untuk menutup katup udara. Jadi ketika katup udara kita anukan ke kanan, jadi gambar seperti ini, maka udara luar akan masuk ke dalam. Nah, jika di perkotaan, biar asap kendaraan tidak masuk ke dalam, nah ini kita gunakan yang tuas tertutup. Jadi katupnya tertutup, udara bersirkulasi di dalam. Oke, kemudian di sini ada namanya tombol hazard. Oke, di ini ada tombol hazard, itu fungsinya ketika kita dalam kondisi darurat. Ketika mobil kita lagi bermasalah, mungkin ban pecah atau mobil mogok, kita wajib menghidupkan hazard. Jadi minggir dulu, setelah itu menghidupkan hazard. Oke. Nah, lampu hazard ini nggak boleh kita gunakan ketika biasanya orang menggunakan di perempatan. Kita mau lurus, kita hidupkan ini. Nah, itu salah ya. Jadi menghidupkan lampu hazard di perempatan itu malah membuat bingung orang yang di belakang. Gitu. Jadi hazard ini kita gunakan di kondisi darurat saja. Oke, cukup sekian. Itu adalah panel-panel yang ada di mobil. Terus di atas ini untuk tombol audio, ini menyesuaikan setiap kendaraan beda-beda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.